Om Swastiastu, selamat berjumpa lagi dengan saya Dr. Insinyur Iwayan Jondro MSI dengan materi kuliah kita perhitungan beban AC. Jadi dalam memasang AC kita tidak hanya beli begitu saja, tapi AC yang kita pilih disesuaikan dengan seberapa besar beban panas di dalam ruangan tersebut. Hal ini menjadi penting untuk melindungi konsumen agar memilih AC sesuai dengan kebutuhan. Pemilihan AC yang terlalu kecil mengakibatkan kapasitas pendinginan ruangan yang tidak pernah tercapai, sehingga AC akan cepat rusak. Atau AC yang terlalu besar mengakibatkan terjadi pemborosan energi. Pemborosan biaya beli AC semakin besar AC, maka biayanya pun, harganya pun menjadi semakin besar. Oleh karena itu, perhitungan beban AC ini menjadi hal yang sangat penting di dalam perencanaan pemasangan AC atau pengkondisi udara. Ada beberapa metode untuk perhitungan beban AC, salah satunya adalah metode sederhana. Metode sederhana ini paling banyak dipakai karena memang dia cukup simpel untuk menghitungnya. Untuk ruangan-ruangan yang standar dalam arti jumlah orang yang berada dalam ruangan itu jumlahnya tidak terlalu banyak, kemudian konstruksi bangunannya juga standar, artinya tidak terlalu banyak jendela gitu misalnya, atau ruangan ini tidak melaksanakan aktivitas yang sangat ekstrim gitu, misalnya olahraga dan lain sebagainya. Ya. Jadi hal ini hanya untuk ruangan-ruangan sederhana, misalnya untuk kamar tidur, ruang kerja hanya 1 atau 2 orang. Nah, ini masih bisa kita gunakan. Ya. Jadi rumusnya untuk metode sederhana ini adalah Q sama dengan luas ruangan dikalikan 500 ditambah jumlah orang dikalikan 500. Sehingga totalnya ini akan dapat kita beban panas dengan satuan BTUH. BTUH itu adalah British Thermal Unit. Ya, jadi BTUH itu adalah British Thermal Unit Hour. Jadi itulah beban panas per jam dari sebuah AC. Nah, kalau kita lihat spesifikasi teknis AC, ini salah satu contoh saja ini, misalnya AC Daikin. Ya, memiliki spesifikasi teknis tipenya, ya. Nah, ini STC 15 NV dan seterusnya, ada di sini STC 50 NV dan seterusnya, ya. Jadi spesifikasi ini, ya, dengan model ini akan menentukan berapa kapasitas AC tersebut. Nah, di dalam yang tulisan yang di blok kuning ini terdapat kapasitas AC dalam BTUH, ya, British Thermal Unit per Hour. Misalnya untuk AC tipe STC 50 NV, dia mempunyai kapasitas pendinginan sebesar 17.100 BTUH. Nah, untuk menghasilkan kapasitas 17.100 BTUH, AC ini membutuhkan power untuk operasionalnya sebesar 2 PK. Jadi 1 PK itu besarnya 746 watt. Oke. Selanjutnya, kalau kita lihat contoh perhitungan. Contoh 1, misalnya luas ruangan terdiri dari panjangnya 6 meter, lebarnya 5 meter, dan di dalamnya terdapat orang dengan jumlah 4 orang. Nah, kalau ini dihitung secara sederhana, itu akan mendapatkan luas ruangan 6 kali 4 kali 500 ditambah 4 orang kali 500. Jumlahnya adalah 17.000 BTUH. Kalau kita lihat
spesifikasi teknis AC Daikin pada slide sebelumnya, maka untuk ruangan pada contoh satu ini itu dapat dipasang AC tipe STC 50NV yang memiliki kapasitas 17.100 BTUH dengan daya terpasang 2 PK. Nah, ini yang AC yang bisa kita pilih untuk contoh satu ini. Jadi cukup sederhana cara perhitungannya. Contoh perhitungan ini banyak sekali digunakan di lapangan karena gampang menggunakannya ya. Tetapi karena kesederhanaan ini bisa jadi untuk ruangan-ruangan yang tidak sederhana dengan penggunaan khusus, contoh dengan cara perhitungan metode sederhana ini akan menghasilkan yang tidak valid. Untuk ruangan-ruangan yang spesifik sebaiknya di cara yang lain. Untuk perhitungan dengan software ini sebenarnya hampir sama dengan perhitungan sederhana ya. Dengan menggunakan perhitungan ini dengan luas ruangan yang sama dengan yang tadi ya, itu mendapat AC dengan ukuran yang sama yaitu 2 PK ya, kurang lebih cocok ya. Kemudian cara ngitungnya ini adalah masukkan panjang ruangan berapa, lebar ruangan, kemudian ini tinggi ruangan. Maka ditemukanlah kapasitas AC yang dibutuhkan yaitu 17.996 BTU atau dengan AC ukuran 2 PK. Nah, ini kalau dilihatnya seperti ini ya, karena kapasitas AC itu bisa juga dihitung secara global, yaitu 1 PK itu menghasilkan sebesar 9.000 BTUH. Nah, sehingga dengan 17.996,6 BTUH ini dipasang AC 2 PK, maka kapasitasnya menjadi 18.000 BTUH. Ya. Oke, selanjutnya nah, untuk metode perhitungan beban AC dengan beban panas, ini memang banyak hal yang harus dipertimbangkan. Untuk ruangan-ruangan penggunaan spesifik seperti misalnya ruang komputer, aula, ya, kemudian ruang fitness dan lain sebagainya, ya, metode penerapan beban panas ini memang penting untuk dilakukan. Ya, dalam menghitung beban panas ini kita harus memperhitungkan berapa besar beban panas yang ditimbulkan oleh atap atau plafon. Ya, misalnya di sini contohnya misalnya diambil beban sebesar 1,81 tambah 77,9 ya. Itu dikalikan luas. Ya. Itu dikalikan luas. Nah, ini yang menjadi beban. Kalau beban lampu pijar itu 0,86 kilokalori per kWh, sedangkan lampu TL itu lebih besar, yaitu 1,08 kilokalori per kWh. Nah, untuk beban manusianya, itu tergantung pada aktivitasnya. Kalau dia duduk, ya mungkin sekitar 87 kilokalori per hour. Sedangkan untuk beban atau equipment yang ada di dalam ruangan tersebut juga menghasilkan panas. Di motor listrik, pemanas, dia akan menghasilkan panas. Ini akan menjadi beban AC juga. Itu dihitungnya 0,86 kilokalori per kWh. Ya, jadi motornya misalnya di situ 1 kW. Berarti dalam 1 jam dia menghasilkan beban panas sebesar 0,86 kilokalori. Nah, partisi juga akan menghasilkan
beban panas, karena apalagi di ruang di sebelahnya itu ya tidak terdapat pendingin. Ya, ini akan menjadi beban panas yang perlu dihitung. Nah, demikian juga lantai. Ya, lantai juga menjadi beban panas. Ya, itu misalnya nilainya dapat diambil contohnya 1,94 kilokalori per luas lantai. Ya, per luas lantai. Jadi semakin luas lantainya, maka beban panas yang dihasilkan menjadi semakin besar. Nah, untuk tembok juga begitu, terutama di tembok bagian luar nih, karena berhadapan langsung dengan sinar matahari. Ini juga akan menjadi beban panas. Misalnya batu bata yang paling banyak digunakan di era sekarang itu adalah beban panasnya relatif rendah, yaitu 1,62 kilokalori per meter persegi derajat Celcius. Nah, ada juga suhu suhu dan hambatan dari bata juga akan mempengaruhi seberapa besar infiltrasi panas dari luar ke dalam ruangan. Ini juga menjadi beban sendiri, harus kita hitung. Nah, terlebih-lebih sinar matahari yang merupakan sumber panas, tentu menjadi beban kondisi udara yang berbeda lagi. Itu harus sangat diperhitungkan, karena dia memberikan beban panas langsung, karena apalagi jendela yang terkena sinar matahari langsung. Dan juga beban yang tidak langsung, karena matahari juga menghasilkan panas walaupun tidak langsung mengenai jendela, karena udara sekitarnya pasti akan panas karena panas matahari. Jadi semua hal ini menjadi perhitungan di dalam penghitungan beban AC dengan beban panas, ya, metode tabel beban panas. Nah, jadi perhitungan ini nampak rumit memang, tetapi memang harus dilakukan untuk ruangan-ruangan yang spesifik. Contoh misalnya perhitungan 3 ini, misalnya ruangan komputer ini. Ya, ini saya lihat ini sudah merupakan ruangan yang cukup spesifik, karena jumlah orang dalam ruangan ini sangat banyak. Karena memang dihitung per orangnya, tapi semakin banyak dia justru faktor pengalinya menjadi semakin kecil. Ya, itu. Nah, kalau ruangan komputer dengan luas yang terdiri panjangnya 7,15 meter dan lebar 6,14 meter, tinggi 2,7 meter. Ya. Dihitung dengan beban panas, mendapatkan beban panas sebesar 20.214,8285 BTUH. Nah, ini dihitungnya detail, semua radiasi, baik itu jumlah orangnya, radiasi jendela, dinding, lantai, atap, ya, kemudian peralatan yang ada di dalamnya. Nah, itu semua memperoleh beban AC sebesar 20.214,8285 BTUH. Nah, jika dihitung secara sederhana, metode sederhana, dengan luas 7,15 kali 6,15 dengan jumlah 31 orang. 31 orang ini satu orang instruktur dan 30 siswa. Maka bebannya ini akan menjadi 37.486,25 BTUH. Tentu ini menjadi perbedaan yang sangat signifikan antara metode beban panas dengan metode sederhana. Dengan demikian, untuk ruangan-ruangan yang spesifik seperti contoh ini, semestinya memang harus dihitung dengan metode beban panas sehingga tidak terjadi perhitungan yang lebih ataupun kurang. Ya. Demikian contoh-contoh perhitungan ini. Untuk lebih detailnya nanti silahkan dibaca bagaimana menghitung dengan metode beban panas ini, dibaca di dalam
buku ajar yang sudah saya distribusikan melalui dokumen script. Demikian, semoga dapat dipahami, dan saya tutup dengan puja Parmasanti Om Santi 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 Om. Terima kasih.